Kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa yang telah diucapkan dan dinyatakan tadi oleh Syekh bin Baz, bahwasanya minta tolong itu kepada selain Allah, kepada manusia itu boleh selama dia hidup, tapi kalau sudah mati dan minta tolong kepada orang yang sudah meninggal itu, maka itu adalah sebuah kekufuran. Karena kata mereka, orang-orang yang sudah mati itu tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Maka saya akan membantahnya sebagaimana disebutkan oleh guru-guru kami. Yang pertama adalah, tidakkah kita mengimani dan meyakini bahwasanya para nabi itu hidup di kuburnya? Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya hayyun yurzaq. Tidakkah kita meyakini bahwa para syuhada itu hidup? Kalau memang karena memang hidup di akhirat, maka orang-orang seperti para anbiya itu hidup di alam barzakh. Kenapa? Di dunia hidup, di alam barzakh juga hidup dengan teks-teks hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan oleh Al-Qur'an disebutkan asyuhada itu, mereka hidup di alam barzakh. Kalau syuhada saja hidup, apalagi para anbiya. Yang kedua, alasannya, perlu kita fahami bahwa orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal sama-sama tidak mempunyai kekuatan. Sama sekali tidak mempunyai kekuatan. Karena kita mengimani bahwasanya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, la haula wa la quwata illa billah. Jadi orang yang hidup dan orang yang mati sama-sama tidak mempunyai kekuatan. Kalau orang hidup bisa menjadi sebab, orang mati kenapa tidak? Yang penting mereka memang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting mereka betul-betul wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, andaikan meminta tolong kepada orang yang sudah hidup itu boleh, dan meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal itu kufur, itu adalah sebuah kesalahan. Seharusnya kalau memang minta tolong kepada orang yang sudah meninggal kufur, maka minta tolong kepada orang yang hidup juga kufur. Karena semua kekufuran, baik hidup atau sudah mati, sama-sama dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong waktu, entah itu waktu sudah mati atau sudah, kalau sudah minta tolong itu kufur, ya kufur. Kufuran itu tidak akan berubah karena satunya masih hidup, satunya sudah mati. Yang keempat, bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu dapat berdoa, dapat berdoa. Hadisnya jelas, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal-amalmu akan dilaporkan kepada famili-familimu, ayah-ayahmu, terutama kepada Nabi. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Jika pekerjaanmu baik, maka mereka akan bahagia. Wa in kana ghaira dzalik, jika pekerjaanmu tidak baik, qalu, mereka akan senantiasa berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Jangan matikan mereka sebelum mereka mendapatkan hidayah sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Mereka berdoa, Allah yang memberikan istijabah, Allah menerima atau tidak terserah Allah. Yang penting mereka berdoa, ada dalilnya, ada referensinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kelima, bahwa pernyataan minta tolong kepada orang hidup boleh, kalau sudah mati dia tidak boleh, itu adalah sebuah kesalahan. Bukankah pada waktu Isra dan Mi'raj, kisah dengan hadis yang masyhur, kita awalnya diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Ibrahim tidak berpesan apa-apa, tapi di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, apa yang Allah perintahkan kepada kamu dan umatmu? Salat 50 waktu. Tidak akan mampu, kembali, minta lagi kepada Allah. Minta kembali kepada Allah.
turun 45, turun lagi, turun lagi hingga menjadi 5 waktu seperti yang kita lakukan sekarang ini. Siapa yang telah memberikan isyarah kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa? Waktu itu Nabi Musa sudah wafat apa belum? Sudah wafat. Maka jelas bahwasanya orang wafat bukan berarti sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan isyarah ataupun doa. Tidak bisa mempunyai kekuatan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada seseorang minta madad ya Rasulullah, maksudnya adalah doakan kepada Allah karena engkau adalah Rasulnya. Engkau wafat dan tidak wafat sama-sama dekat kepada Allah. Doakan kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada saya. Itu yang dimaksud madad. Jadi kata madad ya Rasulullah termasuk bagian daripada tawassul. Tidak ada orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian mempunyai keyakinan bahwa ketika sudah meninggal dia menjadi Tuhan. Tidak. Tidak ada yang seperti itu dalam umat Islam. Hanya orang-orang Kristen saja yang mengatakan Nabi Isa itu menjadi Tuhan kemudian. Tidak, orang Islam tidak. Yang selanjutnya, yang keenam, hadis di mana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablughal 'araqu nisfal udhun." Matahari kelak di hari kiamat akan sangat dekat dengan manusia sampai ada sebagian ternyata keringatnya sampai separuh telinga. Maka ketika waktu itu fa bainama hum kadzalik, umat manusia seperti itu istaghatsu bi Adam, mereka minta pertolongan kepada Nabi Adam. Ini di akhirat dan dunia sama, minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menolong, minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa menolong, kemudian minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka istighatsah itu diperbolehkan. Diperbolehkan selama orang yang dimintai tolong itu adalah orang yang mempunyai nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang minta tolong tidak mempunyai keyakinan bahwa yang dimintai tolong adalah dapat memberikan dengan sendirinya. Yang dimaksud minta tolong adalah ya jadilah kamu perantara agar saya diberi bantuan oleh Allah. Itu yang dimaksud. Terakhir adalah sebuah hadis cerita athar tentang ada seseorang A'rabi haji. Kemudian setelah haji dia datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggangannya diikat kemudian masuk di pintu makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhadapan-hadapan dengan wajah Rasulullah di depan kubur. Kemudian dia berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ji'tuka muthqalan bidzunubi wal khataya." Dia sudah meninggal. Aku datang membawa banyak sekali dosa dan kesalahan. Mustashfi'an bika ala rabbik. Saya memohon syafaat dengan membawamu untuk menuju kepada Allah agar saya diampuni. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahim." Andaikan mereka yang berbuat zalim, melakukan maksiat, datang kepadamu, lalu dia mohon ampun kepada Allah dan Rasul memohonkan ampun untuknya, maka Allah adalah Sang Maha pemberi taubat. Kemudian orang ini bernasyid, "Ya khairu man dufinat fit turbi a'zumuhu fataba min tibil abqa wal aqmu," sambil mulai beranjak. Setelah itu Utsbi yang waktu itu mendengar kejadian dan lain sebagainya, dia tertidur. Setelah tertidur bermimpi bertemu Rasulullah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengejar orang tersebut bahwa dosanya telah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Idhah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, disebutkan juga oleh Al-Buhuti dalam Kasyaful Qina bermadzhab Hambali. Apakah mereka tidak mengatakan ini adalah bohong dan sebagainya atau kafir? Bukan, tidak sama sekali. Jadi mereka membiarkan. Apakah mereka
akan membiarkan sebuah kekafiran disebutkan dalam kitabnya, ma'adzallah, ma'adzallah, ikhwani, ma'adzallah. Jadi ini adalah bentuk permintaan tolong dengan catatan-catatan yang disebutkan tadi. Orang yang diminta tolong adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai sisi kedekatan dengan Allah, baik dia wali, salihin, ulama, terus terang apalagi para syuhada dan anbiya. Yang kedua, tidak boleh meyakini dia memberikan sendiri, hanya dijadikan perantara, wasilah untuk mendapatkan ampunan oleh Allah, dan itu pun tidak harus bisa minta langsung kepada Allah, bisa lewat wasilah dan seterusnya. Itu adalah bagian dari apa? Kita hanya ingin menjelaskan bahwa ini bukan wajib harus seperti ini, tidak. Ini kita ingin menjelaskan bahwa ini sesuatu yang bukan tidak salah, apalagi sampai kufur, apalagi sampai dikatakan kafir. Ma'adzallah.